Karina pingsan ditampar sama Sarah karena Karina menyalahkan Mirsa yang menghasut Sarah untuk menghancurkan rumah tangganya dengan Radit. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini benar-benar bakalan bikin kita tuh jadi kesel, dongkol, dan wah pengen nimpuk si Karina nih guys. Karena kita tahu ya guys ya, kalau sekarang hubungan Mirsa dengan Sarah itu sudah mulai membaik. Karena memang Sarah sudah tahu sekali nih kalau Mirsa ini adalah orang yang baik dan pantas untuk menjadi bagian dari keluarga dia. Nah, ditambah lagi dengan Mirsa yang sudah menyelamatkan nyawanya Aurel, menyelamatkan nyawanya Kenzo. Jadinya dia merasa berhutang budi sekali dan merasa pantas banget lah Mirsa ini berada di sisinya Reza karena memang Mirsa sebaik itu. Ditambah lagi dengan hubungan mereka yang semakin intens sekarang karena memang Mirsa ini sudah bisa dibilang mau menjadi bagian dari keluarga Mahardika. Karena mau nikah sama Reza, ya otomatis dia sering bertemu dengan Sarah untuk mempersiapkan pernikahan mereka. 1 minggu ke depan bukanlah waktu yang sedikit ya guys, waktu yang lama. Jadinya memang waktunya mepet ya, bisa dibilang mepet untuk mempersiapkan pernikahan dari Mirsa dan Reza ini. Jadi otomatis ya nggak mungkin Reza dan Mirsa mengurus itu doang berdua gitu ya, pastinya harus ada bantuan dari orang lain, yaitu di sini ya dibantu oleh si Sarah untuk persiapan pernikahan ini. Cuma nyatanya dalam waktu 1 minggu ini sepertinya bakalan banyak hal yang mengagetkan nih guys, karena kita padahal tuh mau melihat kebahagiaan di hari pernikahannya Mirsa dan Reza. Namun sayang sekali banyak hal yang akan menghalangi pernikahan tersebut. Karena yang pertama ternyata si Seblak Ceker Ranti sudah keluar dari rumah sakit jiwa. Entah siapa yang menjamin dia bisa keluar dari rumah sakit jiwa ini. Dan Mimin yakin kalau itu semua ya pasti sesuai dengan prediksi Mimin sebelumnya, yaitu kerjaan dari Radit. Dimana si Ranti ini sudah tahu nih guys kalau Radit ini berusaha untuk mengakuisisi saham milik Karina atas nama Karina agar bisa membuat dia menjadi berpower gitu, bisa melawan Pramana nantinya. Namun sayangnya niatan itu diketahui oleh Ranti sehingga Ranti bisa menjebak Radit untuk membuat dia itu ya dijamin nih oleh si Radit ini keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Sehingga ya Radit mau gak mau mengikuti kemauan dari si gila Seblak Ceker Ranti ini yang membuat si Ranti ini keluar dari rumah sakit jiwa. Dan tentu tujuan utama dia sekarang untuk menghilangkan nyawanya Mirsa. Dia gak mau melihat Mirsa bisa bahagia dengan Reza. Makanya sekarang dia berusaha gimana caranya untuk menghabisi nyawanya menghabisi nyawanya Mirsa. Karena memang ya cuma itu satu-satunya jalan untuk bisa memisahkan Reza dengan Mirsa. Seperti apa yang sudah dia lakukan terhadap kakaknya dulu, Bella. Dan nanti akan terbongkar sih guys ya, akan membuat kita tuh jadi kaget banget kalau ternyata yang menghabisi nyawanya Bella itu adalah adiknya sendiri. Karena saking terobsesinya untuk mendapatkan cintanya Reza, jadinya dia pengen melihat kakaknya meninggal dunia dan dia yang akan menggantikan posisi kakaknya untuk menjadi istrinya Reza. Kemudian sekarang itu jugalah yang akan dia lakukan kepada Mirsa, dimana dia ingin menghabisi nyawanya Mirsa karena ya dia mau ngambil hatinya Aurel gagal, mau ngambil hatinya Sarah juga gagal, mau ngambil hatinya Reza apalagi mau ngejahatin Mirsa berkali-kali pun juga pada akhirnya akan membuat si Rezanya jadi semakin sayang dan dekat sama Mirsa. Jadinya ya sekarang ya satu-satunya jalan untuk bisa membuat Reza dan Mirsa ini berpisah ya salah satu di antara mereka harus meninggal dunia. Dan itu adalah tujuan utama dari si Seblak Ceker Ranti ini. Yang pertama dia ingin melihat si Mirsa ini meninggal dunia dulu nih. Gila banget ya guys ya.
Nah, di sisi lain, lagi-lagi Mirsa mendapatkan ancaman yang luar biasa. Jadi kan Mirsa ini deket ya guys ya sekarang sama Sarah. Karena ya untuk mempersiapkan pernikahan yang memang sebentar lagi dilaksanakan. Jadi banyak memang prepare yang harus dijalani. Baik itu dekorasi tempat, venue, kemudian ya permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang KUA segala macam tentu akan diurus, dibantu oleh sesarah ini, dan tentu harus mengikuti koordinasi gitu ya guys ya antara si Mirsa dengan Sarah. Namun sayang sekali ternyata kedekatan Sarah dengan Mirsa ini dilihat sama Karina, sehingga Karina yang sekarang membenci Sarah banget karena dia tahu kalau Sarah ini ingin menghancurkan rumah tangga dia dengan Radit, berpikir kalau ini semua adalah ulahnya Mirsa, di mana Mirsa dia pikir ingin menghasut Sarah untuk bisa menghancurkan rumah tangga dia dengan Radit. Cuy ya guys ya, emang luar biasa banget memang si Karina ini. Bener-bener berpikiran buruk banget sama si Mirsa. Bahkan nih Mirsa yang cuma duduk diem aja tuh tetap aja salah di mata Karina sekarang. Karena memang Karina ini menganggap Mirsa itu adalah lawan dia, adalah musuh dia. Jadi mau gak mau apapun yang terjadi, dia harus berusaha gimana caranya untuk ya menghabisi Mirsa juga. Jadi sekarang niatan dia dengan niatan si seblak ceker ini sama nih guys. Wah emang pokoknya kalau ada orang yang satu suara dengan si seblak ceker Ranti ya pastinya akan selalu salah jalan ya guys ya. Dan siap-siap saja sebentar lagi si Karina bakalan dihasut sama si seblak ceker Ranti untuk menghancurkan Mirsa. Karena memang tujuan mereka sama, ingin melihat Mirsa ini jauh-jauh dari pandangan mereka. Dan Mimin juga kesel sama Pak Pramana karena di episode kali ini Pak Pramana ini sudah berani untuk marah-marah kepada Ibu Desi, sehingga Ibu Desi ini benar-benar muak sama Pak Pramana sehingga dia menampar Pak Pramana dan mengatakan kalau Pak Pramana ini sangat amat tega menyakiti anak kandungnya sendiri, yaitu Mirsa. Sontak Pak Pramana langsung sangat amat kaget, tidak percaya karena Ibu Desi keceplosan ngomong seperti itu. Padahal dia sebelumnya sudah tes DNA ya, dan memang tidak ada kecocokan di antara dia dengan Mirsa. Kan itu semua ya gara-gara Radit dan Bu Nurma juga, karena mereka waktu itu yang menukar hasil tes DNA itu. Namun sayang sekali ya Mimin berharapnya sih Pak Pramana ini sadar ya guys ya setelah itu. Cuma ya mungkin memang alur ceritanya akan dipersulit nih guys, karena memang pernikahan Reza dan Mirsa ini sepertinya tidak akan berjalan mulus sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin persiapannya akan sangat amat gampang sekali dan mudah sekali, tapi di hari H pernikahan akan banyak sekali hal yang mengejutkan yang akan menyulitkan Mirsa dan Reza untuk bisa sah menjadi sepasang suami istri. Karena si seblak ceker di episode kali ini lagi-lagi melakukan kejahatan terhadap Mirsa, di mana dia kembali menculik Mirsa. Dia membuat Mirsa jadinya akan sulit untuk bertemu dengan Reza karena si Mirsa ini dikurung di sebuah rumah gubuk lama gitu, yang rumah sudah terbengkalai gitu ya guys ya, dan membuat Reza akan sulit untuk bisa menemukan Mirsa. Lagi-lagi Mirsa jadi korbannya. Mau sampai kapan sih Pak penulis membuat Mirsa yang selalu saja mau diberikan kebahagiaan tapi harus menjalani siksaan yang luar biasa seperti ini? Kasian banget kan Mirsa ya guys ya. Dia itu benar-benar bingung gitu harus gimana sih ke depannya, karena Mirsa ini tuh jadi tujuan semua orang gitu, jadi sasaran semua orang. Karina pengen marahin dia, Pramana marahin dia, Nurma marahin dia, Ranti marahin dia. Jadinya semuanya itu tuh apa-apa tuh Mirsa. Padahal Mirsa itu tuh udah diem aja, nggak tahu apa-apa, tapi selalu saja disalahkan. Jadi kayak yang nggak adil aja gitu. Kenapa harus Mirsa terus sih yang disalahkan gitu ya? Dan di episode hari ini si Karina malah mendorong Mirsa sampai terjatuh nih, dan membuat Mirsa jadi secara tidak sengaja kesenggol waiters dari
kafe tersebut, sehingga ini semua akan membuat si Karina nanti jadinya meluap-luap emosinya. Dia akan memarahi Mirsa dan mengatakan kalau Mirsa ini menghasut Sarah untuk menghancurkan rumah tangganya dengan Radit. Ini membuat Mirsa jadi bertanya-tanya, maksud dari Karina itu apa? Emang apa hubungan Sarah dengan Radit? Pasti dia nanti bakalan bertanya. Sehingga nanti Mirsa pun akan bertanya kepada Reza. Dan pada akhirnya Reza pun jujur kepada Mirsa kalau sebenarnya Kenzo itu adalah anak kandung dari Radit, yang membuat Mirsa benar-benar sangat amat shock karena dia tidak menyangka gitu kalau Radit sudah melakukan pengkhianatan malah sebelum dia menikah dengan Radit, karena sudah mempunyai anak yang Mirsa pun juga tidak tahu sama sekali akan hal tersebut. Nah, tentu hal ini akan membuat Mirsa jadinya ragu juga nih ke depannya. Gimana kalau nanti dia nikah sama Reza? Tetap aja berhubungan dengan Radit. Orang Radit anaknya adalah Kenzo gitu ya, yang merupakan ponakan dari Mirsa juga sekarang. Jadinya Mirsa ini bingung nih, gimana nih rumah tangga dia dengan Reza ke depannya. Nah oke lah, mungkin nanti Mirsa akan ya cuek-cuek aja gitu ya, akan membiarkan apapun yang dilakukan oleh Sarah terhadap rumah tangganya Karina dengan Radit. Tapi jangan sampai nyalahin Mirsa juga gitu, karena kan kalau Mirsa terus yang disalahin ini kan kita juga muak nontonnya. Makanya yang akan mempersulit nanti pernikahan ini ya si Pramananya, karena Pramana adalah ayah kandung dari Mirsa, karena kan itu orang yang paling dibenci sama Sarah sekarang. Coba nanti kalau si Mirsa mengatakan ternyata ayahnya Pak Pramana di hadapannya Reza dan Sarah, gimana Sarah mau merestui rumah tangga mereka ini? Nah, bikin pusing deh. Gimana nih menurut kalian? Udah gak sabar untuk nonton ya guys? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.